Dan tema kita pada malam hari ini adalah seputar rezeki. Ya, 7 leverage rezeki. Ada yang tahu apa itu leverage? Tema kita adalah 7 leverage rezeki. Ya, ini materi yang kita susun. Sebenarnya di sini ada kenalan tapi nggak apa-apa, ini kita lewat aja ya, skip dulu. Nah, harapannya ketika kawan-kawan ngikuti Zoom kita pada malam hari ini ya teman-teman, semoga semua doa dan hajat teman-teman semua itu diijabah oleh Allah. Semua persoalan, kita tidak menyebut masalah. Masalah itu dari segi kata saja sudah tidak tepat. Ya, mau dipenggal di depan, dipenggal di tengah, maupun penggal di belakang itu sama-sama tidak tepat. Coba deh, nanti udah atik. Mau dipenggal di depan, masalah. Mau dipenggal di tengah, gitu ya. Jadi dari segi kata sudah tidak. Ya, semua persoalan. Jadi kita ubah jadi persoalan. Guru kita ngajari untuk disiplin kata. Ya, persoalan. Kalau persoalan, insya Allah ada jawaban. Begitu. Jadi semua persoalan yang dihadapi oleh teman-teman tuntas, tas. Ya, sampai ke akar-akarnya. Ini harapan kita ya. Boleh kan kita berharap, apalagi kita kajian Zoom ya. Kajian Zoom itu insya Allah dihadiri oleh malaikat kalau kemudian ya kita benar. Kemudian bagi teman-teman yang saat ini belum sehat, semoga disembuhkan oleh Allah. Bagi yang belum ada buah hati, ini maksudnya buah hati, kurang hati, segera dikasih. Ya, kemudian apabila masih sendiri, segera dapat jodoh, Masya Allah. Dan apabila ada yang nganggur atau belum ada kerja, dapat kerja maupun bisnis. Yang punya amanah itu dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan kami, ya, doa kami saat mengikuti acara Zoom seperti ini dan semoga diaminkan oleh malaikat. Ya. Baik, terima kasih Kak Nur Hadi, Pak Samsudin, Pak Fitra sudah berkenan ya tentang leverage apa gitu, sudah dijawab oleh beliau. Nah, ini tentang leverage teman-teman. Jadi ini ada semacam pengantar gitu ya, semacam pengantar. Apa itu leverage ya? Apa itu leverage? Leverage itu adalah daya ungkit, kawan-kawan. Daya ungkit. Ya. Biasa digunakan di dalam pesawat sederhana. Kalau kemudian kita di dalam istilah fisika itu, ya istilahnya itu adalah pesawat sederhana. Jadi hampir 80% di dalam kehidupan kita itu biasanya dibantu oleh yang namanya leverage. Contohnya apa sih? Banyak ya teman-teman. Kita adanya dongkrak, ya dongkrak mobil, dongkrak sepeda motor itu leverage. Ya, kemudian apa lagi? Saat kita itu dorong uh, benda berat, kemudian kita ada roda, itu juga leverage. Ya, bentuknya macam-macam. Ya, ada roda, ada dongkrak, ya, ada lagi apa ya? Teman-teman kalau misalnya melihat, nah itu yang dinamakan leverage. Nah, hal ini sebenarnya juga berlaku untuk rezeki kita. Saya tidak tahu rezekinya teman-teman seperti apa kondisinya saat ini. Tetapi kalau memang kawan-kawan pengen mendapatkan rezeki yang berkah, ya halal, berlimpah ruah, mau tidak mau, ya saran kami itu perlu memahami tentang beberapa leverage yang akan kita sampaikan, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kemudian rezekinya teman-teman itu menjadi rezeki yang tadi, yang berkah, halal, berlimpah ruah. Begitu, itu harapannya. Jadi ini jadi penting, ya leverage ini jadi penting. Kalau guru kami ngajari tentang leverage itu adalah ke ustadz, ya ke ustadz. Kemudian ke orang tua. Ya. Namun izinkan malam hari ini kita membahasnya agak sedikit berbeda, ya. Jadi poin yang pertama. Jadi ada 7 ya kawan-kawan. Kalau misalnya ada pulpen, ada alat tulis boleh ditulis. Kalau tidak ya nggak apa-apa, nyimak saja. Poin yang pertama, ya, poin yang pertama. Bagi teman-teman yang pengen mendapatkan rezeki yang besar, yang berlimpah ruah, maka poin ini harus diperhatikan.
Poin yang pertama adalah status hamba. Ya, status hamba. Ya. Sadar bahwa kita itu adalah hamba Allah, itu menjadikan rezeki kita jadi besar. Ya, status hamba adalah jalan menuju surganya. Kawan-kawan jangan pernah berpikir untuk merubah status hamba. Ya kita ini hamba gitu ya. Kita ini hanya hamba Allah. Ya, hamba Allah. Ya. Maka status hamba itu cirinya ada 3 paling tidak teman-teman. 1, tidak mengatur semua. 2, tidak komentar. 3, tidak mikir. Gitu ya, 3 ini. Jadi tidak mengatur semua. Tidak mengatur semua yang di luar diri kita, itu kita atur. Kita mengatur mereka untuk supaya sesuai dengan pendapat kita. Enggak, kawan-kawan. Ya, jangan seperti itu. Kemudian semua yang kita tahu kita komentari. Tidak juga, kawan-kawan. Kita tidak ada kewajiban untuk mengomentari satu peristiwa. Bahkan kita tidak ada kewajiban untuk mikir. Agak ekstrim ini. Saya dulu tidak paham ya, dijelaskan seperti ini tidak paham, kawan-kawan. Kenapa sih tidak boleh? Ya itu. Jadi kita memang tidak boleh jadi Tuhan kecil, teman-teman. Dalam hal apa saja. Ya sudah, kita ini adalah makhluk gitu ya. Terutama tentang apa yang tidak boleh 3 hal ini. Terutama yang berhubungan dengan qada. Ya, ketetapan Allah dan takdir Allah. Gitu ya, teman-teman. Jadi diterima dulu. Ya, kalau belum tergambar diterima dulu. Jadi dikurang-kurangi komentar kita, dikurang-kurangi mikirnya kita. Terutama yang ada amanah ini jadi tantangan tersendiri, teman-teman. Gimana nggak mau mikir, Mas? Besok sudah jatuh tempo, Mas. Gimana, Mas? Gitu ya. Nah, ini tantangan kita, teman-teman. Ya. Tidak mikir dulu, tidak atur semua dulu, tidak komentar dulu. Ya. Hati-hati, teman-teman. Ya. Kemudian ada ayatnya. Landasannya ada. Ya, jadi ciri-ciri seorang hamba itu ini teman-teman, surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Kita bareng-bareng baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi seorang hamba itu memiliki ciri. Ya, jiwanya tenang. Jadi kalau jiwa kita tenang, kita yakin keberadaan Allah, kita yakin bahwa Allah itu adalah segalanya, insya Allah hidup kita menjadi tenang. Meski kita menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Begitu. Orangnya tidak gampang gupuh, orang Jawa bilang. Tidak gampang panik. Ya. Tapi tenang. Kenapa? Karena kita punya dekengan. Kita punya orang dalam. Kalau katanya Gus Idam, kita dekengane pusat. Kita punya orang pusat, kawan-kawan. Jadi kalau kita itu punya orang pusat, mestinya tenang. Kenapa kita saat ini jadi panik? Karena kita bisa jadi karena kita tidak kenal dengan Tuhan kita. Kemudian dikatakan atau dilanjutkan di dalam ayat ini, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho. Ya, hati yang ridho. Dan diridhoinya, kawan-kawan. Jadi ketika kemudian menghadapi berbagai macam persoalan hidup, hati kita ridho. Ya Allah, terima kasih. Ya, ini konsepnya kayak bungkus permen, benar. Kayak bungkus permen. Orang itu dengan bungkus permen itu kan aneh. Ya, coba kalau nggak percaya kita buktikan, kawan-kawan. Misalnya di tangan saya ini saya memegang sebuah permen. Ya, namun permennya ini bungkusnya kita buka. Kemudian teman-teman kita kasih. Ini mau nggak permennya? Yuk komentar dulu. Mau nggak dikasih permen? Dalam keadaan tidak ada bungkus.
Mau nggak? Permen itu manis, permen itu nikmat, ya. Permen itu apa lagi ya? Harum, gitu ya. Kira-kira mau nggak, kawan-kawan? Namun ini dalam keadaan tidak ada bungkus. Mau nggak? Ada yang mau coba komentar? Mau? Kalau Nggak mau, mau. diambil Ya. ya. Nggak mau. Masya Allah. Baik. Terima kasih sudah berpartisipasi, teman-teman. Kalau memang tidak mau, oke, kita beri permen yang ada bungkusnya. Nih, permennya diambil. Gitu. Setelah diambil, yang dilakukan oleh kawan-kawan apa? Setelah permennya dalam keadaan terbungkus, ya, kawan-kawan mau memakan permen. Apa yang kemudian dilakukan? Teman-teman Dibuka dulu membuka bungkusnya itu dan membuang bungkusnya, lalu kemudian memakan permennya. permen. Perbedaannya apa, teman-teman, dengan langkah yang pertama tadi? Andaikan saya itu tahu, kawan-kawan, ya, komentar saya begini, apa-apaan sih teman-teman ini? Dikasih permen dalam keadaan terbuka nggak mau. Namun ketika ada bungkusnya, bungkusnya dibuang. Kan sampai sih maunya. Nah itu kira-kira, kawan-kawan. Kita itu pengen mendapatkan pertolongan Allah. Kita itu pengen mendapatkan kebahagiaan. Kita itu pengen mendapatkan keberuntungan. Tetapi keberuntungan, kebahagiaan, ya, pertolongan Allah itu hadirnya itu melalui ujian dulu, gitu, melalui ujian dulu, melalui persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, ciri seorang hamba itu adalah dia ridho, hatinya ridho, dan Allah ridho juga kepadanya. Gitu, kawan-kawan ya. Jadi di sini tadi landasannya ini, ya, landasannya. Jadi kenapa kemudian kita tidak boleh terlalu mengurusi semua, tidak boleh komentar. Itu supaya kemudian hati kita itu ridho. Ya, hati kita itu ridho karena Allah. Ini adalah bagian daripada ketetapan Allah. Ini adalah bagian dari takdir Allah. Seperti itu, kawan-kawan. Walaupun kita menghadapi persoalan, gitu ya. Baik, kita lanjut. Kemudian di ayat berikutnya, fadkhuli fi ibadi. Maka kalau kemudian hati kita itu ridho, kemudian hati dan diridhoinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Jadi kita berhak untuk mendapatkan gelar sebagai hamba, kawan-kawan. Wadkhuli jannati, ya. Dan masuklah ke dalam surgaku. Kalau dari penjelasan Ustadz Reza Rendi, ya, masuklah ke dalam surgaku ini adalah bisa jadi itu adalah surga di dunia sebelum surga yang sesungguhnya. Jadi kalau kemudian kita itu menjadi seorang hamba yang kemudian memiliki ciri-ciri diantaranya adalah jiwa tenang, hati kita itu ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan menjadi hamba. Ketika kita menjadi hamba, maka kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Ya, bisa jadi surga itu termasuk surga di dunia. Segala kemudahan-kemudahan di dunia itu kita dapatkan, kawan-kawan. Gitu. Jadi yuk kita bareng-bareng. Poin pertama, leverage rezeki kita agar kemudian rezeki kita itu berkah berlimpah, maka menaikkan status kita atau merubah status kita dari Tuhan kecil, tanda kutip, sok ngatur, ya, sok komentar, kemudian sok mikir, ya, kita ubah menjadi seorang hamba yang ridho. Seperti itu ya, kawan-kawan. Ini poin yang pertama, ya, atau kemudian leverage rezeki poin pertama. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan tidak. Kita lanjut ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah upgrade ilmu. Jadi kita penting, teman-teman, untuk upgrade ilmu. Rasul kita menganjurkan atau memberikan, ya, tuntunan kepada kita untuk belajar ilmu. Dari mana? Dari lahir sampai akhir hayat kita. Ini perintah wajibnya, teman-teman. Bahkan kalau kemudian berbicara tentang ruang lingkupnya, kawan-kawan, ya, menuntut ilmu
itu walau ke negeri Cina, walau bisin ke negeri Cina. Dan ini kita bisa tahu ya, ternyata pada waktu itu Cina sudah menguasai jalur sutra, kawan-kawan. Jadi menguasai perdagangan, gitu. Jadi kalau berbicara tentang pentingnya ilmu, ya setiap waktu itu adalah waktu yang penting untuk menuntut ilmu dari lahir kita sampai kemudian akhir hayat kita. Cakupannya Masya Allah luar biasa, sampai ke negeri manapun ketika kita ingin belajar sebuah ilmu. Jadi ilmu ini seperti laptop teman-teman. Jadi dia tergantung digunakan untuk apa. Ya, digunakan untuk apa. Makanya hati-hati ketika kemudian kita menggunakan laptop kita atau ilmu kita atau otak kita dalam mengupgrade. Jangan sembarangan upgrade ya, apalagi kemudian upgrade dengan software bajakan gitu ya. Maka kita tidak boleh ngambil ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan ilmu Islam atau ilmu yang tidak sesuai dengan ilmu pemberdayaan diri. Malah nanti menyesatkan, kemudian ngambil isme-isme yang tidak dibenarkan gitu ya. Ya akhirnya kemudian kita malah tidak produktif. Nah, ada anjuran teman-teman, ilmu itu paling tidak ada 3 yang penting untuk kita pelajari. Yang pertama adalah ilmu spiritual. Ilmu spiritual. Jadi spiritual kita perlu untuk kita upgrade, kawan-kawan. Yang kedua adalah ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan itu paling tidak adalah ilmu bisnis atau ilmu jualan. Di skill-skill tentang jualan, skill tentang bisnis ini perlu untuk kemudian kita update. Ya, cara jualan terbaru bagaimana, yang terupdate bagaimana, itu kita perlu terus belajar. Kemudian tentang ilmu expert, kita perlu expert ya di salah satu bidang saja, tidak semua bidang, cukup satu saja misalkan. Ya, contoh misalnya menguasai tentang ilmu digital marketing. Walaupun kemudian seperti ini ilmu digital marketing cukup luas ya cakupannya. Gitu kawan-kawan. Jadi yang kedua, untuk mendapatkan rezeki yang besar, halal, berkah dan berlimpah ruah, itu adalah dengan upgrade ilmu. Terus belajar. Ya, terus belajar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini cuma satu slide dan mudah-mudahan bisa mudah aja dipahami ya. Berikutnya, yang ketiga atau leverage rezeki yang ketiga, punya mentor atau punya coach ya, mentor atau coach ya. Mentor atau coach itu adalah orang yang satu mengarahkan, kemudian yang kedua adalah mendukung dan memberikan support. Jadi seorang mentor, seorang coach itu haruslah yang mengarahkan, yang mendukung dan memberi support. Ibarat dia itu adalah GPS, maka seorang mentor dan coach itu adalah GPS kesuksesan. Agar kita itu bisa fokus dan kemudian kita itu bisa on the track. Jadi kalau misalnya kita itu mau jadi apa, itu kita perlu untuk minta rekomendasi seorang coach. Kemudian yang berikutnya, ya, seorang coach atau mentor itu adalah yang membangkitkan potensi diri kita. Ya, membangkitkan potensi diri kita. Jadi beliau itu memberikan sudut pandang lain dalam mengambil keputusan. Begitu tujuannya. Contoh. Ya, ini kalau misalnya kita berbicara memilih jurusan kuliah nih sampai ke mana-mana nih sebenarnya. Seorang coach atau mentor. Sayang di Indonesia ini kurang populer. Ya, seorang coach ataupun mentor. Di antaranya adalah memilih jurusan kuliah. Kemudian memutuskan apakah resign atau tidak. Ya, saya ini sudah berbisnis, pengennya berbisnis mas, gitu ya. Kayaknya kerja itu, masya Allah, gitu ya. Kemudian kalau misalnya pas menghadapi amanah hutang, mas saya ini jual aset atau enggak sih, gitu. Coach saya ini jual aset atau enggak, kayak gitu. Kemudian mas atau coach atau mentor, ya saya ini ditawari bisnis, diterima enggak ya, gitu ya. Bisnis ini cocok enggak buat saya, kira-kira. Ya, termasuk kalau kemudian di dalam olahraga, ya coach itu diarahkan untuk menendang gawang atau menggiring, misalnya begitu. Jadi ada yang mengarahkan. Ya, kalau kemudian kita coba untuk
praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya coach itu bisa berbagai macam bidang, kawan-kawan. Ya, kalau di dalam bisnis ya paling jual aset ini sama resign ya, dan juga memilih bisnis yang tepat. Mas, bisnis ini termasuk tepat gak sih? Gitu. Cuma perbedaannya selama ini kalau kemudian kita berbicara tentang coach, coach itu adalah sprint jarak pendek, teman-teman. Jadi ngajari kita jarak singkat gitu. Tapi kalau kemudian mentor itu adalah maraton jangka panjang atau jangka panjang. Jadi ini perbedaannya, teman-teman, antara coach sama mentor. Nah, sama dengan sambungan ilmu tadi, maka coach sama mentor itu kalau bisa berhubungan dengan mentor spiritual atau coach spiritual, kemudian kehidupan dan expert. Jadi kita perlu punya mentor atau coach, teman-teman. Nah, di dalam kuadran rezeki, poin 2 dan 3 ini insya Allah kita siapkan ya, bareng-bareng, teman-teman. Jadi itu ya gambaran tentang seorang mentor atau coach. Jadi teman-teman, saran kami mulai mikir kira-kira siapa ya yang mau dijadikan sebagai coach dan mentor gitu ya. Jadi kita lebih enak ya ketika kemudian belajar tentang expertise yang mau kita dalami. Contohnya ketika kemudian saya belajar dengan guru-guru kita tadi yang di depan itu, ya itu karena memang saya perlu dengan ilmu-ilmu beliau yang saya perlukan. Ya, termasuk di dalam belajar membangun website. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang besar, ya leverage yang keempat, poin yang keempat adalah komunitas. Jadi adanya bisa komunitas ini disebut jaringan atau network atau relasi atau teman. Nah, Rasul kita pernah bersabda atau menasihati kita, perumpamaan orang yang berteman itu ibarat berteman dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Kalau kemudian kita itu berteman dengan penjual minyak wangi, maka insya Allah kita akan mendapatkan bau wanginya. Tapi kalau kemudian kita berteman dengan pandai besi, ya bisa jadi kita akan bau, ya. Bau badan, bau pakaian karena terbakar dan bau tidak sedap. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 2628. Nanti teman-teman bisa cek juga ya tentang pentingnya kita itu punya teman atau jaringan atau network atau relasi atau apapun itu. Kalau saya menyebutnya adalah kelompok masterpiece. Ya. Kenapa kawan-kawan kita itu perlu mendapatkan teman atau kemudian kita itu perlu kelompok gitu ya? Karena rasa keberlimpahan itu sesungguhnya perlu untuk diindra, difikirkan, dirasakan gitu. Coba untuk diresapi, ya. Itu penting, teman-teman. Jadi rasa berlimpah, rasa kaya, rasa berkah itu ada sesuatu yang harusnya dibangkitkan. Dan itu perlu untuk kita jangkau secara indera. Nah, saran kita itu ada yang namanya kelompok masterpiece. Lalu kemudian di mana? Di dalam leverage rezeki ini kita disarankan untuk punya kelompok masterpiece. Kelompok masterpiece ini nanti tujuannya adalah saling mendukung dan saling menguatkan. Nah, kita coba untuk di kuadran rezeki juga kita adakan dengan namanya kelompok masterpiece. Walaupun teman-teman belum saya kelompok masterpiece sampean ini gitu ya, belum. Tetapi pada dasarnya akan kita arahkan untuk membentuk kelompok masterpiece. Jadi kelompok masterpiece ini bisa saling mendukung dan saling menguatkan. Gitu. Dan fungsinya bagi kita seorang muslim itu 4T. Nantinya 4T. Yang pertama adalah ta'aruf ya, saling mengenal. Kita mengenal walaupun jauh, walaupun kita itu beda daerah, tapi kita itu mengenal. Kemudian tafahum, saling memahami. Oh ternyata Mas Ferry ini sukanya pecel. Itu yang sederhana. Tapi yang lebih jauh lagi ternyata memahami gitu ya, memahami. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah ta'awun, saling menolong. Apa nih yang bisa ditolong? Ya, lebih jauh lagi itu adalah takaful, saling menanggung. Rasul kita mengajari tentang ini, kawan-kawan. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu ya
mempersaudarakan beberapa sahabat ya secara spesifik dengan sahabat yang lain. Yang catatannya itu jelas itu adalah Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Itu seorang sahabat pengusaha dipersaudarakan dengan sahabat pengusaha gitu. Kemudian sahabat yang lain seorang pemimpin itu dipersaudarakan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Misalnya Sa'ad bin Mu'ad itu dipersaudarakan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya dan seterusnya. Itu Masya Allah kawan-kawan. Jadi Rasulullah itu sangat mengerti tentang kekuatan masterpiece ini. Kalau saya memahami begitu. Jadi tidak sembarangan ya. Kenapa kemudian beliau itu mempersaudarakan ini dengan saudara yang ini dan seterusnya. Nanti kalau kemudian dibuka-buka sebenarnya ada dalam kitabnya. Saya tidak ingat ya. Tapi insya Allah ada ya. Ada sahabat-sahabat yang dipertemukan atau dipersahabatkan ya khusus ya. Yang saya ingat betul ini adalah sahabat Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi. Itu sama-sama pengusaha. Yang satu dari pengusaha dari Mekah, yang satu adalah pengusaha dari Madinah. Yang satu itu meninggalkan hartanya untuk hijrah ke Madinah, yang satu ditemani harta usahanya karena beliau tidak berhijrah. Seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan. Maaf coach, tapi kadang ada orang yang berkepribadian tidak mau diatur. Gimana dengan hadirnya mentor tersebut? Mentornya yang tidak bisa diatur gitu ya Kak? Iya Bunda Halimah. Atau orangnya, atau kitanya gitu ya. Ya saya alhamdulillah ketika kitanya yang tidak mau diatur. Jadi memang Masya Allah ya, ketika kemudian jalan di Kuadran Rezeki ini dipertemukan dengan orang-orang yang Masya Allah banyak banget ya karakter, kepribadian gitu ya. Kemudian maunya gitu ya. Sudah kadang itu dibikinkan satu alur gitu ya, detail, runut. Ini langkahnya, berikutnya ini, Komentarnya apa? Terlalu ribet. Masya Allah. Jadi ya gimana gitu ya. Ya kita kalau udah seperti itu, ya contoh saja misalnya kita ngajari tentang alur untuk setting WA. Ya, kalau enggak ya terblokir gitu ya. Ya sudah. Ya. Jadi gitu teman-teman. Ya kita sendiri kadang menemui orang-orang yang maunya itu serba instan, serba cepat, tapi tidak mau proses gitu. Tidak mau proses. Ya. Ya, kita kembali ke orang itu. Kalau orang itu maunya seperti itu ya walalam gitu ya. Kita sudah memberikan panduan tetapi kok ternyata tidak mengikuti gitu. Jadi kalau saya termasuk tipe coach tipe coach. Kalau saya termasuk coach yang sabar ya. Kalau misalnya orang yang tidak mau diarahkan ya silakan ya, sesuai dengan jalan Anda, tapi risiko tahu sendiri gitu. Ya, daripada kita itu juga sepaneng teman-teman. Kita ngatur seperti ini, kemudian harusnya begini. Padahal sebenarnya kalau ngikuti saja itu insya Allah bisa. Gitu ya. Malah kadang yang disalahkan apanya? Panduannya. Panduannya yang disalahkan ya. Padahal sebenarnya kita itu sudah melampaui atau sudah melalui jalan-jalan itu. Harusnya teman-teman yang baru itu ya sudahlah, coba untuk memahami dulu. Baru nanti kalau mau dikembangkan silakan gitu. Itu kalau saran kita ya. Bagaimana supaya bisa melunasi hutang? Melunasi hutang itu sebenarnya kalau nanti kita belajar ya, itu belum cukup Pak Abdul Muid. Kalau kemudian kita mau belajar, kita belum cukup untuk melunasi hutang. Jadi mindset kita harus lebih naik lagi, lebih tinggi lagi. Niat kita itu bukan yang sekedar lunas hutang. Sebab kalau kemudian kita itu pengennya lunas, ya, kalaupun nanti sudah lunas, itu tambah lagi, berhutang lagi, itu yang berbahaya, teman-teman. Ya, yang berbahaya itu. Jadi bagusnya itu adalah mengupgrade lebih jauh.
Karena orang yang berhutang itu pada hakikatnya dia mau disetir dengan orang yang menghutangi. Contoh misalnya, saya punya hutang sama Pak Abdul Muin. Kira-kira saya berani nggak main-main di sosial media? Misalnya saya makan makanan enak, kemudian kita kayak, wih, masya Allah ini bersyukur saya makan bebek panggang ya, atau kemudian mentok apa gitu ya, masakan apa gitu ya. Atau kemudian kalau di Tulungagung itu ada yang namanya ayam lodo misalnya kayak gitu. Nah itu kalau kemudian kita posting di sosial media berani nggak? Nggak berani. Kenapa? Ah sungkan. Nanti kalau ketemu sama Pak Abdul Muin nanti saya dikritik, saya dikomentari, masih punya utang tuh, ya belum lunas tuh utangnya, bayarin dong, gitu ya. Tetapi kita sudah makan-makan di tempat yang lain. Makanya kalau kemudian kita itu punya amanah hutang, sebenarnya ya hidup kita itu ridho, hidup kita itu rela untuk diatur oleh orang yang menghutangi. Itu kalau saya memahami teman-teman. Jadi saran kita, kalau pengen lunas, maka jangan sekedar lunas. Kalian aja dinaikkan. Ya, sekalian aja dinaikkan untuk menjadi orang yang kaya berlimpah. Sehingga tidak berhutang lagi. Itu. Nah, sebenarnya kalau pertanyaan Pak Abdul Muin, insya Allah kita ada kelasnya tentang program lunas hutang. Saran kami ikut program itu Pak, karena di situ kita ada program untuk syirkah, ya, syirkah dasar. Di tempat luar, itu kalau mau belajar tentang syirkah, teman-teman harus bayar 6 juta. 6 juta. Coba diceknya. Saya screenshot ada nih beberapa iklan ya, kawan-kawan kita. Karena memang offline ya. Karena offline. 2 hari. Ya. Kalau di kelas kita online. Ya. Kemudian sangat jauh harganya. Insya Allah sangat murah. Sangat terjangkau. Ya. Kemudian kita kembalikan lagi 73%-nya untuk kawan-kawan. Itu. Untuk kawan-kawan. Ya. Baik itu ya kawan-kawan, sementara jawaban dan komentar kita tentang mentor sama ini. Jadi mentor tadi, ya kesimpulan sederhananya ya kita tidak terlalu memaksakan ya orang itu. Ya, kami berharapnya teman-teman mengikuti kita gitu ya, atau mengikuti arahan gitu. Ya. Tapi kalau memang tidak, ya sudah kita tidak terlalu mencampuri. Ya. Karena kita sebenarnya sudah nyusun. Saran kita itu aja. Ya, sukses itu pilihan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pilihan. Ya. Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Jadi sesungguhnya Allah memberikan 2 jalan. Jalan fujur atau jalan takwa. Gitu. Itu ekstrim banget ya, ekstrim banget. Allah itu memberikan 2 pilihan ya, jalan baik atau jalan tidak. Ya, kita pun apalagi hanya kita ya seorang mentor atau seorang coach hanya memberikan arahan. Tidak diterima ya nggak apa-apa itu ya. Itu saja kalau saya tidak terlalu baper. Ya. Kemarin ada juga yang pertanyaannya itu detail ya Allah, detail banget. Gitu. Ada ini cerita curhat. Kemudian detail banget ya. Nuntutnya macam-macam banget Masya Allah. Ya sudah sampai di level tertentu ya saya tuh nyerah ya, dalam tanda kutip nyerah. Ya sudah Pak, kalau memang tidak mau diarahkan ya Anda benar Pak, saya salah Pak, Anda benar, saya salah, mohon maaf ya Pak, gitu. Saya sampai seperti itu teman-teman. Terus beliau tahu ya jurus yang saya pakai adalah jurus garis kebenaran. Karena beliau diarahkan begini nggak mau, diarahkan begitu nggak mau, kasih jawaban ini nggak mau, jawaban itu nggak mau. Ya sudahlah, kita tidak terlalu memaksa. Makanya saya tutup. Kalau memang tidak mau ya sudah. Ya, Anda benar, kami salah. Anda benar, kami salah. Udah. Akhirnya beliau sadar diri juga. Ya, berarti garis kebenaran ya Pak. Baik teman-teman, itu kira-kira leverage rezeki yang keempat, dan yang kelima adalah tim penjualan. Poin yang kelima, ya tim penjualan. Jadi untuk mendapatkan rezeki yang besar,
untuk mendapatkan rezeki yang halal, berkah, dan berlimpah, langkah berikutnya adalah membangun tim penjualan. Kita mulai memikirkan untuk punya tim penjualan, apapun itu namanya. Boleh agen, boleh reseller, boleh canvasser, boleh sales, boleh apapun itu namanya. Ya, affiliate juga boleh namanya. Kenapa kita perlu untuk membangun tim penjualan? Karena tim penjualan itu adalah pelipat ganda kebaikan. Contoh misalkan dalam hal waktu saja. Misalnya kita itu punya jam kerja itu 2 jam sehari. Nggak panjang-panjang ya, ini karena kita adalah seorang pebisnis. Ya, pebisnis itu jam kerjanya sedikit, aktivitas yang lain lebih banyak. Aktivitas bisnisnya lebih banyak. Nah, kemudian punya 100 agen. Maka tinggal ngalikan teman-teman. Kalau misalnya masing-masing agen itu juga punya jam kerja dan jam kerjanya itu adalah 2 jam, kira-kira jam kerja dalam sehari berapa? Oh, Masya Allah teman-teman. 2 jam kali 100. Berapa itu? 200 jam. Ya, bisa kebayang ya teman-teman, bisa kebayang ya. Kemudian yang berikutnya adalah keuangan teman-teman. Bagi yang kawan-kawan yang ingin mendapatkan rezeki atau melipat gandakan rezeki, itu insya Allah sebenarnya mudah dengan membangun agen atau punya agen. Ya, atau kemudian introspeksi saja. Kenapa saat ini belum banyak rezekinya atau belum banyak duitnya? Karena penjualannya tidak dibantu oleh agen. Ya, tidak dibantu oleh agen atau dibantu oleh tim. Andaikan itu dibantu oleh tim dan tim kita misalnya 100. Ya, 100 saja. Maka yang terjadi apa teman-teman? Ambil profitnya kecil aja. Profitnya mungkin sekitar 10.000. Jadi jualan produk apa gitu ya, cari silahkan. Kemudian nanti profitnya 10.000. Maka kalau misalnya masing-masing agen itu ditarget untuk menjual produk tersebut, ya profitnya 10.000, kira-kira sehari berapa kawan-kawan? Kan lumayan. Kira-kira bisa nggak seorang agen itu jualan satu produk sehari? Bisa nggak kira-kira? Dengan ya harga-harga di bawah 100.000 lah. Ya. Tapi profitnya sekitar 10.000. Bisa nggak kira-kira? Insya Allah bisa lah. Ya. Anggap aja ini kita bisnis ya konvensional seperti itu kawan-kawan. Apapun itu bisnisnya, apapun itu produknya, profit 10.000. Kemudian kita punya agen 100, maka yang terjadi apa? Ya, income kotor kita atau pendapatan kita itu satu harinya berapa? 1 juta. Kalau 1 bulan kira-kira berapa teman-teman? Ayo, kalau 1 bulan berapa? Hitung-hitungannya 25 juta. Kenapa 25 juta? Ya kita kalikan 1 juta kali 25 hari. Anggap 5 harinya itu libur, hari Ahad, hari Minggu. Gitu. Enak kan? Enak mas, hitung-hitungannya enak gitu ya. Bangun timnya itu loh. Nah itu yang jadi tantangan berikutnya teman-teman. Tapi paling tidak kawan-kawan punya gambaran. Oh, dengan membangun tim, kalau kita itu punya tim yang lumayan besar, insya Allah penghasilan kita juga besar. Walaupun profitnya 10.000 saja. Itu. Jadi pikirkan teman-teman. Makanya rahasianya para pengusaha, rahasianya para pebisnis, rahasianya orang-orang kaya itu ini sebenarnya. Dan itu jarang dibongkar. Ya. Kenapa kemudian orang-orang kaya itu penghasilannya besar? Ya karena dia punya banyak agen, banyak reseller, banyak canvasser. Contoh misalnya, ini terlepas apakah kemudian benar atau salah ya. Misalnya yang menjadi trennya orang Indonesia itu apa? Ya, gudang garam. Jualan rokok. Ya. Kenapa dia bisa kaya? Ya. Penjual rokok atau pabrik gudang garam ya, yang ada di Kediri misalkan. Kenapa itu bisa kaya? Ya, karena agennya banyak teman-teman. Agennya banyak. Warung-warung kelontong itu kalau misalnya satu kota di Kediri itu berapa? Belum itu satu kota. Belum kalau kemudian seluruh Indonesia.
Belum kalau kemudian ada salesnya, belum ada tim penjualan. Wow, banyak kawan-kawan. Banyak channel-channel yang mereka bangun. Ya, bisa nggak kira-kira channel-channel itu atau kemudian satu toko kelontong yang mereka punyai itu satu hari jualan satu? Pasti bisa, kawan-kawan. Insya Allah pasti bisa. Ya, jadi sebenarnya itulah rahasianya. Tapi dia nggak cerita kan kepada kita, ya, nggak cerita sama kita, ya. Jadi itu teman-teman. Yuk kita pikirkan gimana caranya untuk bisa membangun tim, untuk bisa punya tim gitu. Nah, di Kuadran Rezeki itu start di menit pertama. Ketika teman-teman itu sudah join, kemudian terdaftar di Kuadran Rezeki, maka kawan-kawan itu sudah bisa membangun tim. Itu asiknya. Gitu. Jadi kawan-kawan itu start pertama itu sudah langsung bisa. Walaupun teman-teman itu masih free member. Tak masalah. Karena kita konsepnya itu adalah sistem affiliate. Timnya itu adalah tim affiliate. Gitu. Dan kalau kemudian profitnya tidak hanya sekedar 10.000. Di Kuadran Rezeki itu tidak sekedar 10.000 teman-teman. Ya, bahkan ada yang 30.000, ada yang 40.000, bahkan ada yang lebih besar lagi. Gitu. Ya, bisa dipahami ya kawan-kawan. Jadi kalau pengen mendapatkan rezeki yang besar, ya saran kami adalah mulai memikirkan membangun tim. Kalau belum bisa memikirkan membangun tim, join aja di Kuadran Rezeki. Kemudian berbagi link affiliate, gitu ya. Otomatis teman-teman punya tim, begitu. Sederhana. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah bayangkan, ya. Andaikan misalkan, nah ini jawaban dari Pak Abdul Muin tadi. Andaikan misalkan kita itu mau patungan, mau menyelamatkan saudara-saudara kita yang punya hutang. Sebenarnya kalau kemudian kita bertanya sama Al-Quran, bagaimana sih sebenarnya solusi lunas hutang? Itu sebenarnya ada, tapi tidak diamalkan oleh negara ini atau oleh negeri ini. Atau mungkin saya yang tidak tahu, gitu ya. Ada teman-teman, ya, di dalam surat At-Taubah. Ayatnya, ayo, kemarin yang ikut kajian. Atau yang ikut kajian di Kun Bebas Hutang ada materi tentang itu. Jadi solusi bagaimana kemudian mengatasi riba di Indonesia atau memberikan, ya, menyelesaikan hutang-hutang yang sifatnya individual itu ada tentang 8 asnaf. Satu asnaf yang ada di sana ini tentang pembahasan tentang zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu pos pengeluarannya di dalam Al-Quran itu ada 8 asnaf atau 8 pos pengeluaran. Salah satunya itu adalah kepada mereka yang ghorimin, orang-orang yang punya hutang. Jadi sebenarnya dalam Al-Quran itu ada solusinya, ya. Tapi yang menjadi persoalan siapa yang mengeksekusi solusi dari Al-Quran itu, gitu kawan-kawan. Dan saya belum menemukan di Indonesia pun. Ya, enggak tahu ya kalau nanti teman-teman, kita ini kan berada di seluruh Indonesia ya. Kalau teman-teman tahu ada dapat informasi, Mas di sini Mas, ayo kita geruduk. Ayo kita datangi kerjasama gitu kawan-kawan. Nah, itu ya. Kemudian sebentar saya cek dulu. Oh ya, Masya Allah Pak Iswanto mengingatkan surat atau ayat 60 teman-teman. Ya, ayat 60. Ya, ayat 60 itu, ya, ayat 60 itu insya Allah ada pembahasan tentang ghorimin. Terima kasih Pak Iswanto. Baik, teman-teman kita lanjut dikit. Andaikan ya 100 tim kita itu kita ajari. Ayo Mas, ya atau Mbak, kawan-kawan semua, ya kita ini kan melihat saudara-saudara kita itu kan punya utang. Gimana kalau kita iuran? Ya, iuran itu apa? Ya patungan, gitu ya, membantu. Hutang itu kan sebenarnya niatnya adalah untuk membantu kan teman-teman. Kenapa kemudian muncul riba? Yaitu karena utang itu dibisniskan, gitu. Makanya muncul riba. Kalau kita niatnya itu membantu, misalkan dari 100 tim kita, kemudian dari situ, yuk kita iuran, mau nggak iuran? Kira-kira 100.000 saja. Ya, itu terkumpul berapa duit teman-teman? 100 orang kali 100.000. Lumayan duitnya.
Kalau mau lebih besar lagi, kawan-kawan, 1 juta misalkan, berapa itu duitnya? Ya, andaikan kemudian itu mau dibantukan atau kemudian membantu saudara-saudara kita mau pergilirkan, itu insya Allah bisa. Itu. Tapi bagaimana kemudian mekanismenya kan yang harus kita atur lebih detail gitu ya. Karena kita kan online ini. Ya, andaikan kemudian kita itu offline biasanya masih bisa terjangkau gitu. Jadi itu teman-teman. Jadi sebenarnya bisa. Oke ya, sampai itu ya gambarannya kurang lebih. Baik, produk zakat belum berani Pak Fitra. Nah, dijadikan produk zakat itu nanti gimana? Baginya sama affiliate itu. Bagikan sama affiliate itu bagaimana? Itu belum belum tahu teman-teman. Ya, karena 73% ya komisinya buat affiliate. Tapi paling tidak konsepnya seperti itu teman-teman. Yuk kita bangun timnya ya, kemudian jalin komunikasinya, fahami mereka, fahami, kemudian tadi apa ta'aruf, mengenal, kenali, kemudian fahami, kemudian eh, apa lagi? Tafahum ya, takaful satunya apa? Ta'awun ya, saling membantu ya. Tapi ya dengan pemahaman ya kawan-kawan. Ya, jangan sampai ada niatan kalau yang dibantu itu akhirnya kemudian ngemplang, lari gitu ya, nggak tanggung jawab ya jangan kawan-kawan. Ya, mental yang belum terus terang yang mungkin perlu kita didik itu. Jadi ketika kemudian kita itu punya utang, sikap gentleman kita itu loh yang harus kita bangun. Sikap tanggung jawab kita itu. Sehingga kemudian insya Allah gitu ya, kalau kemudian mental kita benar, walaupun kita itu bangkrut, pasti bangkit. Ya, istilah kita mohon maaf ini kasar-kasar ada ya. Ya. Jadi kalau kemudian kita terpaksa tidak punya duit pun, asalkan mental kita itu benar, insya Allah pasti akan dapat duit. Ya. Mindset kita benar, insya Allah Allah akan mudahkan jalannya. Tetapi kalau kemudian kita dari awal, start kita itu sudah tidak benar, mindsetnya sudah tidak benar, strateginya juga sudah tidak benar, teknisnya juga nggak benar. Mohon maaf teman-teman, maaf ya, nggak akan ketemu. Ya, makanya kemudian kita pengennya berbagi, kita ngobrol-ngobrol, yuk mana nih yang perlu diperbaiki, gitu ya. Jadi cikal bakalnya ya mungkin nanti kalau usulan Mbak Fitra tadi dijadikan sebagai produk yang non komisi ya nanti kita perlu ya rundingan untuk teman-teman tim affiliate kita gimana teknisnya gitu ya. Jadi untuk membantu. Tapi yang dibantu ini kira-kira bagaimana gitu ya? Misalnya non riba atau non bunga gitu. Tapi nanti untuk sumbangsihnya apa kira-kira atau bagaimana teknis pengembaliannya gitu. Jangan-jangan ya kita pun siap nggak? Gitu ya. Itu. Jadi nanti mungkin kita bicarakan lebih jauh, tapi paling tidak dengan membentuk tim itu banyak hal yang bisa kita lakukan, teman-teman. Apalagi kalau kemudian kita sama sevisi semisi gitu ya, punya visi yang sama, ya, punya impian yang sama, pengen bangun ya membangun negara ini, gitu ya, bangkit, ya membangkitkan negara ini menjadi alternatif solusi atau alternatif paling tidak sekoci gitu ya, kecil aja. Tapi itu menjadi ya cikal bakalnya gitu ya. Kita berharapnya begitu. Ya, kawan-kawan. Baik. Sampai di sini kira-kira dari materi kita sampai dari 1 sampai ke poin yang ke-5 ini. Kira-kira siapa yang merasakan ini sesuatu yang bermanfaat? Mohon maaf ya kalau ada jeda-jeda. Kok darullahnya pas hidungnya entah kenapa gatal. Siapa yang merasa bermanfaat? Ya, siapa? Ayo. Yang berkenan, sangat bermanfaat. Masya Allah. Baik, terima kasih teman-teman. Satu ini Pak Samsudin. Yang lain tidak merasa bermanfaat. Berarti tidak usah materi ini lagi ya. Ganti lagi materinya. Baik, maaf terlambat. Sangat bermanfaat, sangat bagus, Masya Allah. Baik,
Teman-teman, kita lanjut pertanyaannya. Kalau kemudian ini bermanfaat, kira-kira kawan-kawan mau nggak mereferensikan seperti ini? Ya. Kira-kira mereferensikan seperti ini, berbagi link gratis, kita ngadakan Zoom, ngobrol-ngobrol bareng, kemudian semakin banyak orang yang paham, dan kemudian kalau misalkan mereka itu upgrade atau ngikuti kelas kita yang kita tawarkan, ya teman-teman dapat komisi, siapa yang mau? Ayo katakan saya, Masya Allah. Enak kan teman-teman, membangun tim itu kayak gitu kan? Rekrut tim itu ya kayak gitu, ya kan? Ayo siapa yang mau? Ya saya lah kan mau kan banyak. Ya ini sudah membangun tim teman-teman seperti ini. Bagaimana caranya? Kan tadi ada yang tanya. Bagaimana cara membangun tim? Ya begini. Kita bareng-bareng sebenarnya ngadakan Zoom seperti ini, kemudian kita merasa manfaat, ya teman-teman mau berbagi linknya. Linknya sudah kita sediakan, copywritingnya sudah kita siapkan. Kan enak kawan-kawan. Oke, siap ya. Berarti satu bermanfaat, alhamdulillah. Yang kedua, ya nanti jika berkenan membagikan, ya teman-teman banyak juga yang bersedia. Masya Allah. Baik, terima kasih teman-teman. Kita lanjut. Ada 2 materi lagi. Ya, kita selesaikan. Ya, poin yang ke-6. Ya, untuk mendapatkan rezeki yang besar, halal, berkah dan berlimpah ruah, kita perlu memanfaatkan yang namanya tool atau alat. Tool yang sangat dahsyat untuk saat ini itu adalah yang namanya sosial media. Kawan-kawan, informasi terbaru tentang Los Angeles itu ternyata viral. Ya, viral di hampir semua platform. Mulai dari TikTok, Facebook, itu WhatsApp juga. Ya, story-story teman-teman itu banyak banget yang membahas tentang Los Angeles. Itu sederhana teman-teman. Ya, membagikan sesuatu yang viral, yang kejadian saat itu. Itu. Jadi sosial media itu Masya Allah sangat dahsyat. Ya, sekali kemudian teman-teman itu memanfaatkan, tahu caranya, maka ini sangat dahsyat pengaruhnya. Gitu. Nah, penting juga untuk kemudian dipikirkan gimana caranya teman-teman dapat cuan dari situ gitu. Kalau informasi tentang Los Angeles yang terbaru saja itu bisa viral, ya. Bagaimana dengan kalau kita merencanakan untuk apa? Ya, bisnis kita juga berkembang melalui apa? Melalui sosial media. Itu. Jangan dianggurin teman-teman sosial media kita. Cukup kita berbagi dan lupakan. Cukup diposting dan lupakan gitu ya. Kalau saya begitu, nggak usah dipikirin. Harus kemudian seperti apa. Kok ini nggak ada yang like sih? Ini nggak ada yang komen sih? Gitu. Nggak perlu teman-teman. Cukup berbagi, dapat cuan. Gitu ya. Sesuai dengan pertanyaan kita yang tadi. Ya. Siapa yang merasa manfaat? Oke. Siapa yang mendapatkan yang siap untuk berbagi? Nah, kita berbaginya melalui apa? Tool atau alat sosial media. Nah, mudah-mudahan teman-teman dengan memanfaatkan sosial media, asalkan tahu caranya, insya Allah teman-teman juga bisa mendapatkan cuan yang besar. Nah, tool yang kedua yang perlu untuk kemudian diketahui atau difahami adalah toolnya kuadran rezeki, yakni websitenya. Gitu ya. Websitenya. Jadi teman-teman perlu ngulik ya website kuadran rezeki itu diklik aja, ceklak gitu. Tinggal dimanfaatin gitu. Kenapa? Karena di tool itu sudah super lengkap, ya super duper lengkap. Teman-teman mau ngelola database boleh, ya bahkan di sana ada log sistem affiliate ada. Ya kalau kemudian teman-teman itu membagikan link affiliate, kalau misalkan ada affiliate yang lain yang mengeklik atau kemudian melalui link yang lain itu, teman-teman ya pasti yang akan menang gitu. Karena sudah orang tersebut misalnya sudah di-lock oleh kawan-kawan. Gitu. Kemudian ada juga katalog produk. Produknya kita alhamdulillah kemarin tambah ya 4. Gitu. 4. Kemudian nanti juga dapat recurring komisi. Coba teman-teman. Recurring komisi itu untuk produk yang tool WA itu kawan-kawan, itu teman-teman dapat recurring gitu. Misalnya bulan ini ada yang langganan atau tahun ini ada yang langganan.
ya. Tahun depan memperpanjang, maka teman-teman dapat komisi lagi gitu loh. Wah, enak teman-teman. Yang enak itu kerja sekali dapatnya berkali-kali gitu ya. Gitu. Kemudian ada leaderboardnya. Jadi setiap minggu kita ngadakan ya kawan-kawan yang dapat leaderboard, yang masuk leaderboard. Minggu ini alhamdulillah Mas Asan lagi gitu ya, Mas Asan. Kemudian eh, siapa lagi? Bunda Zulaiha, Masya Allah hadir malam hari ini. Kemudian ada juga eh, siapa? Femi, Mbak Femi Hairani gitu. Jadi serikandi-serikandi kita juga muncul teman-teman. Dapat leaderboard gitu. Ada sih sebenarnya, tapi beliau kayaknya belum mencairkan komisinya, ya sudah kita diamkan dulu. Biarin ya, beliau tidak nyairkan kok ya. Harusnya beliau itu juga dapat leaderboard gitu kawan-kawan. Komisinya cukup besar, tapi belum kayaknya ditabung atau tidak tahu ya. Gitu ya. Kemudian autopilot. Ya, autopilot kita kemarin sedang dapat bungkus permen, alhamdulillah gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi ada auto follow up. Nah, auto follow up insya Allah bisa, tetapi ini juga kena bungkus permen bagian dari autonya ini. Ya, tapi lewat WA ya. Kalau lewat email insya Allah tetap ya, sama notifikasi transaksi. Kuncinya cuma satu, teman-teman. Untuk mempelajari website Kuadran Rezeki, kuncinya cuma satu. Mau belajar, sudah, gitu ya. Dan pembelajaran kita kalau diharapkan lewat Zoom saja, biar enak. Kalau lewat chat, teman-teman, yang chat itu banyak, ya Allah, seharian itu kadang cuma balas chat, gitu. Padahal kita juga punya agenda-agenda yang harus segera diselesaikan. Dan ini juga sifatnya kayak kayak apa namanya? Kayak gulung gitu kawan-kawan, gulung. Kalau kita itu sampai menunda satu aktivitas, maka aktivitas yang lain itu juga nunda gitu. Saya tidak berani untuk menunda banyak agenda ya, hanya kemudian jawab chat gitu ya. Bukannya kita sombong ya teman-teman. Banyak banget yang harus kita kerjaan untuk uh, untuk saat ini itu ya. Saya mentargetkan nanti sebelum Ramadan itu kita semua sudah clear. Ya, sebenarnya saya banyak PR teman-teman di website ini. Lagi merapikan banyak materi, kemudian ya banyaklah yang kita siapin gitu. Tapi saya mentargetkan bulan Ramadan itu clear semua. Jadi nanti Ramadan itu tinggal fokus puasa. Ya kalau misalnya mau ngadakan Zoom malam begitu aja. Tidak terlalu banyak lagi yang dikerjakan gitu. Oke, kira-kira itu ya kawan-kawan, sekaligus informasi ya. Kok mungkin lama di chat. Mohon maaf ini. Baik, kemudian yang berikutnya, ini silakan. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, yang terakhir, ya. Kalau pengen dapat komisi atau mendapatkan rezeki yang besar, teman-teman perlu untuk meneliti, ya, meneliti tentang apa sistem atau model bisnis, ya, sistem atau model bisnis. Saran kami, karena ini bagian dari sesuatu yang praktis, karena berhubungan dengan leverage rezeki. Rezeki ini juga berhubungan dengan uang, teman-teman. Jangan fobia kalau kemudian ngomongin uang. Jangan merasa, kita itu terlalu matre ya ngomongin duit. Enggak, kayak gitu juga, teman-teman. Ya, duit itu insya Allah dibawa mati. Ya, asalkan kemudian nanti diwakafkan, disedekahkan yang banyak gitu. Ya, kalau kemudian hanya digunakan untuk makan, digunakan untuk foya-foya, ya jangan ya. Jadi yang ketujuh ini ya penting untuk leverage-nya adalah dengan memahami sistem ya. Termasuk kalau misalnya di sana ada marketing plan atau marketing apa ya istilahnya, itu perlu jelas. Kalau bisa itu sesuai dengan syariah ya, benar atau tidak gitu. Syukur kalau kemudian teman-teman daftar sekali, ini harusnya daftar sekali, bukan dapat sekali, daftar sekali, rezeki berkali-kali. Ya contohnya kalau kemudian tadi kita contohkan di Kuadran Rezeki itu ada yang namanya recurring komisi. Recurring komisi itu ada dua teman-teman. Satu ketika kemudian produknya sifatnya recurring. Dua ketika kemudian produknya itu berbeda dari orang yang sama. Contoh misalnya Pak Fitra mereferensikan Kak Fulan misalkan, kemudian Fulan ini beli produk yang satu sama beli produk yang kedua. Maka Pak Fitra ini dapat komisinya berkali-kali. Atau kemudian Fulan ini beli produk WA tool itu, kemudian
langganan lagi, dan langganan lagi, maka kemudian Pak Fitra dapat komisi yang berulang. Nah, gitu teman-teman. Dan itu serba memungkinkan. Di kuadran rezeki serba bisa. Ya, mau pakai cara yang pertama bisa, cara yang kedua bisa. Produknya yang recurring bisa, atau kemudian orangnya yang recurring, tanda kutip ya. Recurring juga bisa. Jadi bisa berulang-ulang. Ya, seperti itu. Itu asiknya teman-teman. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga bisa memahami secara konsep, walaupun ini kita sekedar informasi, tetapi kalau kemudian bisa seperti itu, maka menjemput rezeki itu menjadi lebih sederhana, teman-teman. Tidak kemudian kawan-kawan terlalu mikir kemana-mana begitu. Kalau websitenya punya kita sendiri, apakah bisa? Oh, bisa. Kalau misalnya mau mendesain website sendiri bisa, ya. Monggo, silahkan. Baik, gitu ya teman-teman. Kemudian kalau bisnis yang biasa itu teman-teman merekomendasikan tim, merekomendasikan kepada teman, maaf ya, bukan tim, teman-teman, kebanyakan teman gitu ya, cari yang banyak, yang banyak, yang banyak, yang banyak. Ini model bisnis yang biasanya teman-teman. Sebagian besar di luar sana itu modelnya begini, ya. Tetapi kalau di dalam kuadran rezeki tidak begini kawan-kawan. Ya, kita bisa membangun tim secara recurring, ya. Tidak harus kita banyak-banyakan yang kita rekomendasikan. Ini hanya gambar ya, tetapi mungkin faktanya tidak akan seperti ini. Ini apa ya istilahnya? Ya, teman-teman bisa membangun ya tim A atau tim B, misalnya begitu. Kita tidak ada simetris ya, teman-teman. Tidak ada simetris, tidak ada kaki-kakian ya, kaki kanan dan kaki kiri enggak. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita overview materi kita pada malam hari ini adalah ada dua, ya. Untuk poin dalam diri kita itu poin 1 dan 2 ya, untuk urusan status hamba dan upgrade ilmu itu ada di poin yang ini. Jadi untuk dalam diri. Sedangkan poin di luar diri kita itu mentor, komunitas, tim penjualan, tool alat, ya, kemudian sistem bisnis. Ini adalah poin yang kedua atau poin yang di luar diri kita. Jadi ini overview materinya. Jadi nanti mungkin kalau misalnya mau diulang ya, status hamba berarti kita sendiri, ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian upgrade ilmu berarti ini juga upgrade skill, upgrade mindset, upgrade strategi begitu. Kemudian untuk mentor, pilih mentor, cari komunitas, yang membangun tim penjualan, yang memanfaatkan sosial media atau tool alat. Dan kemudian yang ketiga, kita perlu alat atau kendaraan yang bisa mengantarkan kepada kecepatan rezeki. Itu kira-kira gambarannya. Jadi dengan begini 7 leverage rezeki insya Allah sudah kita sampaikan semua. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dan bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan nyata. Itu ya kawan-kawan. Saatnya kita diskusi. Bagi yang ada yang pertanyaan silahkan. Jika tidak, mungkin ada beberapa informasi tambahan di belakang. Next actionnya apa? Next actionnya berarti setelah ini. Ada lagi? Nggak ada? Berarti kita lanjut untuk materi berikutnya. Mohon maaf Pak Ferry. Pak Fitra, silakan. Terkait pertanyaan yang pernah saya ajukan, apa bisa dijelaskan di sini Pak? Yang mana Pak Fitra? Lewat WA itu terkait mentoring sampai 7 generasi itu, apakah bisa supaya mungkin teman-teman juga bisa memahami. Demikian Pak. Sepertinya untuk pertanyaan Pak Fitra yang di WA itu lebih cocoknya bagi teman-teman yang sudah VVIP, yang sudah premium. Jadi untuk bimbingan mentoring itu lebih cocok ya. Tapi kalau untuk saat ini teman-teman kayaknya belum paham atau belum perlu materi itu. Oh baik. Cuman mungkin saya perlu jawaban di sistem kuadran rezeki itu bisa memungkinkan hal itu Pak ya? Memungkinkan untuk dapat passive income. Maksud saya bisa mementoring
sampai generasi ketujuh bagi kita yang punya mitra sampai generasi ketujuh. Artinya saya tidak bekerja sendiri, tapi tidak merasakan passive income, tapi merasa bekerja sampai generasi ketujuh, walaupun hanya membina gitu Pak. Seperti itu maksudnya. Oke. Ya, pada dasarnya bisa dan harus. Jadi membina itu di dalam kuadran rezeki sebenarnya dihargai cukup mahal Pak Fitra. Karena membina itu tidak mudah, asli. Dalam pendidikan, kemudian di dalam ajaran guru-guru kita, misalkan di mana di sekolah, kemudian di SD pun, yang paling tidak mudah itu sebenarnya adalah membina. Ya, jadi itu adalah bagian daripada tanggung jawab leader. Makanya kita itu di dalam kuadran rezeki menyebutnya adalah affiliate leader. Jadi mulai hari ini kita kenalkan dengan affiliate leader. Jadi teman-teman yang sudah tergabung, kemudian ada yang punya tim, itu sudah bisa dinamakan affiliate leader. Kenapa leader? Karena leader ini akan membina atau akan membantu, ya, mendampingi. Nah, kalau kami itu sebenarnya transfer knowledge, ya, transfer knowledge. Kemudian ada di Zoom seperti ini, itu hanya transfer knowledge, hanya transfer ilmu, gitu. Nah, kalau kemudian kawan-kawan itu juga itu adalah bagian daripada membina itu. Nah, membina itu jadi tantangan yang cukup lumayan. Makanya kemudian kami berharap kawan-kawan di kuadran rezeki itu tidak hanya sekedar join sebagai affiliate, tetapi join sebagai pemimpin. Seorang pemimpin, seorang leader, seorang yang siap mengayomi, siap membangun gitu. Karena ya negara kita itu perlu yang seperti itu. Cuman bedanya kalau di luaran sana atau di guru-guru SD atau mungkin di guru pelosok yang belum jadi atau diangkat menjadi ASN atau P3K, itu kan gajinya kecil. Nah, di kuadran rezeki itu komisi sekian persen itu memang kita profit sharingkan untuk teman-teman gitu. Untuk apa? Untuk bangun timnya. Jadi bagian daripada pembinaan itu. Makanya kemudian cukup besar komisi yang itu. Gitu Pak Fitra, kira-kira jawaban kita. Baik Pak. Baik, itu. Baik, gitu ya kawan-kawan semua. Kita lanjut dulu, ada beberapa poin. Kayaknya nih nanti kalau enggak bisa kemalaman. Kita lanjut dulu ya. Jika ini teman-teman, pertanyaan saya adalah jika ini adalah peluang usaha, mana yang paling sesuai minat Anda atau untuk Anda? Kira-kira yuk ketik dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana nih? Kalau memang ini adalah peluang usaha, kira-kira yang paling diminati atau yang paling diinginkan oleh teman-teman itu yang mana? Yang paling diinginkan. Baik, terima kasih sudah menuliskan semua. Masya Allah. Baik, nomor 6 ini membantu orang lain, Masya Allah. Berarti itu sudah masuk ya, sebagai tim leader tadi itu sudah termasuk untuk membantu orang lain. Baik teman-teman, dari poin 1 sampai 10 ini insya Allah di kuadran rezeki adalah dalam rangka mewujudkan ini. Jadi kalau teman-teman itu pengen penghasilan ekstra, punya kebebasan dari segi keuangan, kemudian bisnis online tanpa ribet, menurut kita itu tanpa ribet. Cuma berbagi link gitu, ngambil link, berbagi link gitu, itu saja. Tapi ya walalam ya, kalau teman-teman merasa ternyata ini, kemudian waktunya luang, waktunya cukup sedikit saja disisihkan tiap harinya. Pengembangan diri ada juga, kita ngobrol-ngobrol ya, pengembangan diri. Kemudian yang berikutnya lagi, kemudian selanjutnya lagi adalah bisa membantu orang lain, dapat kenalan baru, bisa pensiun dengan bahagia. Bagi teman-teman yang pengen ngejar ini, ya insya Allah ya. Kan kemarin ada yang dapat komisi itu nomor WA-nya saya cek
centang satu, teman-teman. Tapi komisinya sudah saya transfer ya, Masya Allah ini. Jadi kalau kemudian beliau lagi sibuk gitu ya, lagi nggak aktif WA-nya, ternyata komisi tetap masuk. Ya, Alhamdulillah. Dan ini insya Allah kita bisa wariskan. Ya, selama kemudian kuadran rezeki ini nanti bisa jalan gitu ya. Kemudian bisa dapat passive income karena sistem kita dari awal pun itu sudah support dengan passive income. Maka kemudian kita menawarkan adanya kelas atau percepatan rezeki. Kenapa kemudian kelas ini muncul? Di antaranya adalah bisa jadi Allah itu cemburu, ya, karena kita terlalu menggunakan cara-cara bumi kita. Kita terlalu mengatur strategi kita, sehingga kemudian Allah itu cemburu. Ya. Kemudian bisa jadi kehidupan kita itu saat ini serba materialis, mengukur semuanya itu ya dari duit ya, entah uang, entah istri, jabatan, bahkan untuk mencari menato pun tidak mau yang paling miskin itu ya. Paling kaya, paling terhormat ya, dan seterusnya. Tidak memikirkan apakah dia ini lulusan pesantren atau yang lain gitu ya. Kemudian dari segi teknologi ini Masya Allah semakin canggih ya dunia saat ini. Namun ya dia menjauhkan yang jauh, ya, mendekatkan yang dekat, menjauhkan yang dekat, ya, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Bahkan ya cenderungnya itu GSM, geser sedikit maksiat. Kemudian berubah semakin cepat, ya padahal kita perlu kontrol keimanan. Maka kemudian kelas ini muncul teman-teman. Dan upaya untuk kemudian mewujudkan kelas ini dalam rangka untuk ya memenuhi seruan Allah Az-Zariyat ya, surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepada Allah. Ini foto tentang Garpu Tala kawan-kawan di Banjarmasin, teman-teman, foto-fotonya gitu, saya ambil. Nah, percepatan rezeki ini adalah program untuk menjemput keajaiban rezeki dalam 40 hari. Itu lunas hutang, menjemput impian, keluarga harmonis, menjemput jodoh dan seterusnya. Dan di dalam kuadran rezeki ini ada konsep ya, join, belajar dan siar. Join, belajar dan siar. Dan ada potensi income pasif hingga 100 juta. Nah, di dalam kelas kuadran rezeki ini yang dipelajari atau percepatan rezeki ini yang dipelajari adalah rezeki langit, kemudian rezeki bumi, dan membangun bisnis. Secara inti kurang lebih begitu. Ada 3 step. Dan kelas ini kita buka dengan harga 315. Saya tidak jualan kelas teman-teman, tapi saya sedang membuka mentoring. Membuka mentoring dan pendampingan 315. Dan bagi teman-teman yang saat ini pengen ya join, ya, kita akan beri harga diskon, yakni adalah 149 ya, 149. Nanti ketik aja bit.ly rezeki fast gitu ya, /rezeki fast. Nanti teman-teman akan diarahkan, nanti kita akan coba lihat websitenya. Nah, dengan begini teman-teman ya, aktivitasnya secara otomatis akan join affiliate. Jadi sudah fasilitasnya dapat, teman-teman jalankan affiliate-nya dengan komisi yang maksimal. Dan ini hanya kita 8 atau 11 orang saja. Ya, 11 atau 8 orang saja untuk angkatan ini. Nanti aktivitasnya cuma satu, yakni mendatangkan traffic atau mendatangkan database. Nah, jadi ini program affiliate kita. Ya, kemudian kita juga punya master plan. Master plan kita adalah dengan mendatangkan 6 orang affiliate aktif, itu bisa punya konsep boom 1 miliar, dan ini tinggal tunggu waktu. Nah, kalau kemudian kita lihat dari segi aspek ya customer journey, itu sebenarnya perjalanan customer journey kita itu panjang, teman-teman. Jadi kalau kemudian kita berbicara tentang bisnis kita itu sebenarnya apalagi dalam bisnis online itu panjang. Nah, kawan-kawan tidak perlu melakukan kelimanya, cukup melakukan yang pertama. Sisanya tentang edukasi, kemudian penawaran, follow up, kemudian mentoring itu kami yang siapkan. Dan teman-teman akan mendapatkan benefit, yakni profit sharing. Jadi profit sharing itu akan didapatkan ketika sudah terjadi pembelian, gitu ya, terjadi pembelian. Hingga 73% untuk affiliate. Dan kami cukup untuk 27 saja kuadran rezeki. Jadi cukup besar di teman-teman. Gitu ya.
Coba bayangkan, ya ini tadi, kalau kemudian dirinci kurang lebih begini teman-teman. Jadi kawan-kawan itu tidak perlu menyiapkan produk. Ya, kenapa kita mengatakan bahwa bisnis ini sederhana bagi kita ya? Untuk teman-teman yang menjalani di saat ini itu mudah. Kenapa? Karena yang pertama tidak perlu menyiapkan produk. Produk ini teman-teman kita perlu mengadakan riset, bikin produknya, kemudian kita memikirkan bagaimana delivery-nya dan seterusnya dan seterusnya. Teman-teman tidak perlu mikir itu karena produk kita adalah produk digital. Kemudian yang kedua, teman-teman pada dasarnya di awal itu tidak perlu website dulu, gitu ya, tidak perlu website dulu. Kalau nanti kalau misalnya mau pengembangan ya silahkan gitu ya, mau dirikan website sendiri ya monggo, ya. Artinya kalau kemudian teman-teman tidak perlu nyiapin website, berarti teman-teman tidak perlu bikin landing page. Landing page, kemudian halaman produk, halaman order, halaman akses itu tidak perlu. Teman-teman pikirkan itu. Kemudian teman-teman juga tidak perlu menyiapkan materi-materi yang sifatnya seperti materi Zoom pada malam hari ini. Kemudian materi tentang lead magnet, ya lead magnet itu materi yang kita bagikan secara free, yang kita kirim secara otomatis itu. Kemudian materi e-course-nya, materi mentoring-nya, teman-teman tidak perlu pikirkan. Ya, tidak perlu nyiapin. Bahkan kemudian untuk copywriting itu juga tidak perlu teman-teman mikir. Tapi kalau misalnya mau pengembangan silakan ya. Jadi secara umum ada copywriting jenis ajakan grup, kemudian copywriting edukasi, ya copywriting closing itu ada kawan-kawan. Ya, cuma kemudian yang di sini edukasi ini kurang ya untuk beberapa saat ya, karena kepikiran dengan adanya tool WA yang terganggu itu. Jadi masya Allah ya. Harusnya nanti bagi teman-teman yang di lunas hutang bahasnya lunas, ya. Kemudian tentang cerita-cerita hutang gitu ya. Kemudian yang digital ngomongnya begitu harusnya. Ya, tapi mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih bagus lagi. Dan di sini teman-teman yang lebih asik adalah tidak perlu jualan sendiri. Jadi teman-teman tidak perlu presentasi, tidak perlu closingin sendiri, bahkan tidak perlu demo produk. Ya, tidak perlu teman-teman. Kalau kemudian di dalam dunia presentasi, di dalam dunia jualan biasanya kan kita perlu demo produk. Teman-teman tidak perlu. Presentasi juga enggak, closing juga enggak. Jadi cukup satu yang dilakukan teman-teman, cuma berbagi link affiliate. Setelah berbagi link affiliate, kalau misalkan ada pertanyaan, ya arahkan ke grup. Silahkan join grupnya aja Kak, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Itu. Atau ikut Zoom-nya Kak, supaya kemudian nanti dijelaskan di dalam Zoom. Begitu kawan-kawan. Jadi tidak terlalu ribet, tidak terlalu banyak yang diurusi gitu. Nah, kalau misalnya orangnya itu keluar dari grup, kita ajak lagi ke grup yang satunya, yang grup free. Nanti teman-teman juga bisa pantau seperti itu. Jadi cukup berbagi link affiliate ya, kawan-kawan. Kurang enak bagaimana? Kemudian kita juga ada mentoringnya, ada bimbingannya, teman-teman juga boleh tanya, kan gitu. Nah, kemudian di dalam kuadran rezeki teman-teman juga dapat benefit. Benefitnya itu berupa cashback, ya sekitar 30-40% ya untuk pembelian produk yang berikutnya. Coba teman-teman, ini separuhnya loh. Ya, di mana affiliate yang kemudian bisa memberikan cashback sebesar ini. Ayo, silahkan nanti dicek di luar sana. Jadi semuanya kita kembalikan sekitar 73% untuk teman-teman affiliate. Ya, tapi ya ini promosi. Ya maksudnya promosi itu kalau kemudian teman-teman enggak minat join saat ini ya nanti kita akan ubah, akan kita besar untuk kita aja. Gitu. Skemanya akan kita ubah. Kalau kemudian teman-teman tidak berminat ya. Oke, dan insya Allah semua bahagia. Ya, semua bahagia. Kenapa bahagia? Teman-teman ketika kemudian mengamalkan tentang ilmu yang kita bahas tadi tentang percepatan rahasia rezeki, itu teman-teman bisa amalkan. Untuk apa? Untuk bisnisnya. Untuk bisnisnya teman-teman bisa amalkan. Untuk kehidupan sehari-hari juga bisa diamalkan. Begitu ya. Dan kalau misalnya kemudian jalan affiliate-nya, teman-teman punya potensi income hingga siap berapa? 1 miliar. Boom, 1 miliar. Ya, dengan semua support fasilitas yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, gitu teman-teman. Asik? Apa asik? Insya Allah dengan begitu teman-teman bisa bahagia ya. Dan kemudian kita ada beberapa teman-teman affiliate ya. Ini di bulan Oktober ada Mas Hasan, ada Pak Latif, ada Pak Novianto ya. Dan kemudian
Ini biasanya kita umumkan setiap hari Senin, teman-teman. Ya, untuk minggu pertama juga ada, ya minggu kedua juga ada, kemudian minggu ketiga, minggu keempat, ya November, kemudian Desember juga ada, Desember minggu pertama, Desember minggu kedua, ya Desember minggu ketiga dan keempat. Kemudian kita juga kemarin ada daily contest, ya daily contest untuk program lunas hutang. Kelas kita biasanya kalau memang ada pas promo kita ngadakan kontes gitu. Nah, teman-teman juga bisa ikut kontes itu dan mendapatkan komisi yang lebih besar. Jadi begitu teman-teman semua. Kemudian ini ada beberapa testimoni dan ini juga ya ada satu quote ya. Seringkali menunda kesempatan, berpikir saya bisa mendapatkan kesempatan tersebut di lain waktu. Padahal tidak. Jadi apa yang kemudian kita dapatkan hari ini kalau memang ya, teman-teman memandang ini adalah bagian dari kesempatan atau peluang, ya, silakan dimanfaatkan. Kemudian nasihat dari almarhum Pak Bob Sadino, ya, beliau pernah bilang begini, jangan menunggu punya uang baru untuk memulai bisnis, tapi berbisnislah supaya kemudian punya uang baru. Nah, gitu kawan-kawan. Itu ya, kira-kira modal 149 dapat semua produk atau semua fasilitas yang kita sebutkan tadi. Jadi kalau nanti misalnya bit.ly-nya tadi itu benar, ya, bit.ly/rezeki fast. Kemudian benar, insya Allah akan diarahkan ke sini. Nah, ya kan, diarahkan ke sini. Nah, ini tampilan websitenya. Nah, di sini ada beberapa penjelasan, nanti boleh dibaca-baca. Kemudian ini ada beberapa testimoni dari teman-teman kita dan kemudian ini ada beberapa bonus, nanti teman-teman akan mendapatkan audio, ya, audio book Property Magnet Rezeki. Jadi ini ada materi tentang bagaimana rahasia kaya dari properti. Insya Allah teman-teman bisa mempraktekkan itu. Kemudian kawan-kawan juga akan dapat materi tentang, ya bonusnya adalah e-course, ya e-course Money Magnet. Ya, kemudian ada jackpot rezeki, ya, jackpot rezeki. Kemudian ada lagi audiobook Road to Prosperity, jadi menuju keberlimpahan dan kekayaan, keberkahan dan keberlimpahan. Ya. Kemudian ada quantum changing bagi teman-teman yang pengen pindah dari kuadran kiri menuju kuadran kanan, ini nanti bisa belajar dari sini. Naiknya kemana? Kuadran atas atau kuadran spiritual dulu, baru kemudian ke kanan. Nah, kira-kira begitu. Dan ini ada beberapa testimoni teman-teman yang sudah kita lakukan mentoring sebelumnya. Ada yang lunas hutang juga ternyata karena rezeki, ada yang dapat jodoh, ada yang dapat minta jodoh ini 1 Desember Ustadz gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian ya ada beberapa itu. Jadi kelasnya ini kawan-kawan harganya. Jadi silakan kalau siap ya bareng-bareng merubah kehidupan kita dan keluarga kita, dan mudah-mudahan dengan begitu Allah ridho dan akhirnya membimbing kita bareng-bareng untuk menjadi bagian dari solusi alternatif dari bangsa ini. Begitu ya teman-teman. Ini insya Allah nanti akan kita infokan untuk kelas bimbingannya bagi teman-teman yang siap gabung, ya. Teman-teman gabung sekarang atau gabung kapanpun boleh, ya. Tapi kalau gabung sekarang harganya segitu, tapi nanti kalau gabung di lain waktu harganya pasti berbeda. Bisa jadi berbeda, bukan pasti berbeda. Bisa jadi berbeda. Baik, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, silakan. Kalau nggak ada, sebenarnya kita cukupkan. Kita tunggu bagi teman-teman yang sudah check out. Ya, terima kasih. Insya Allah Pak Samsudin, terima kasih atas kepercayaannya. Nanti silakan langsung check out. Ya, baik gitu ya. Kira-kira teman-teman kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Dan terima kasih sudah menyimak sampai di menit nih, atau di jam segini. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan materi kita di Jumat malam ya kawan-kawan. Di Arab Saudi masih maghrib ya, Masya Allah. Baik kawan-kawan, itu dulu dari awal sampai akhir. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Insya Allah kita akan lanjutkan di
Jumat malam dengan tema tentang rahasia dikejar rezeki. Ya, ada beberapa poin yang nanti insya Allah kita bahas. Kita cukupkan dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima Hai, kasih. terima kasih. Matur suwun. Terima kasih.